Perkenalkan, nama saya Marisa Sanova Marbun, NIM 1904035151. Pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa mesin dalam pembuatan ragum, yaitu mesin bubut, mesin scrap, dan mesin drilling dan kerja bangku. Yang pertama yaitu mesin bubut. Prinsip kerja dari mesin bubut secara mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, benda kerja diputar secara rotasi pada sumbu utama mesin. Yang kedua, gerak makan atau penyayatan oleh ujung pahat sebagai alat potongnya. Ada pun beberapa komponen-komponen dari mesin bubut, yaitu yang pertama, kepala tetap. Fungsi dari kepala tetap ini adalah sebagai dudukan cekam. Yang kedua, motor penggerak. Fungsi motor penggerak yaitu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut digunakan untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga yaitu tuas atau handle. Fungsi dari tuas dan handle ini adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. Yang keempat ada tombol emergency stop. Tombol emergency stop ini berfungsi untuk mematikan mesin bubut pada saat kondisi yang gawat darurat. Yang kelima yaitu kepala lepas. Fungsi dari kepala lepas adalah sebagai tempat penahan kedudukan bor pada saat digunakan. Yang keenam ada eretan. Eretan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu eretan alas yang berfungsi untuk menggerakkan eretan dari kiri atau ke kanan. Yang kedua eretan lintang. Eretan lintang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu eretan atas. Fungsi dari eretan atas sendiri untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh ada dudukan pahat. Dudukan pahat berfungsi untuk menjepit pahatan pada saat proses pembubutan dilakukan. Yang kedelapan adalah lampu penerang. Fungsi dari lampu penerang ini untuk membantu operator dalam melihat benda kerja pada saat proses pembubutan dilakukan. Yang kesembilan ada pendinginan. Pendinginan ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan pada saat proses pembubutan terjadi dan digunakan untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Yang ke-10 ada alas mesin. Fungsi dari alas mesin ini adalah sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi. Yang ke-11 poros pembawa. Poros pembawa fungsinya untuk membawa eretan secara otomatis pada saat pembubutan. Yang ke-12 ada alat pencekam. Alat pencekam fungsinya untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Yang ke-13 ada rem kaki. Fungsi dari rem kaki tersebut untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu pada saat proses pembubutan pada mesin bubut dahulu. Lalu arahkan pahat ke part ragum yang akan dibuat. Setelah itu lakukan pembubutan pada part ragum hingga terbentuk ulir, sambil menghitung waktu dalam pembuatan ulir tersebut. Setelah selesai, kita harus melakukan pemeriksaan kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu mesin scrap. Prinsip kerja dari mesin scrap adalah benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian disayat dengan menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur, di mana gerakan maju ini digunakan untuk menyayat dan gerakan mundur ini dilakukan tanpa penyayatan. Ada pun beberapa komponen-komponen dari mesin scrap. Yang pertama yaitu badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua yaitu meja mesin. Meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga yaitu lengan atau ram. Lengan atau ram ini berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eretan pahat. Eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima ada pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan ini berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menitnya.
Yang keenam, ada tuas panjang langkah yang berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh, ada tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan, ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Fungsi dari tuas ini adalah untuk mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Adapun proses pengerjaan Pak Ragum dengan menggunakan mesin scrap, yaitu letakkan Pak Ragum di atas meja mesin, lalu pasang alat pemotong pada tiang pahat yang terletak pada lengan atau ram. Setelah itu, kita dapat mengatur kecepatan dan tuas gerakan secara otomatis. Pada saat melakukan penyekrapan, kita dapat menekan engkol untuk menjalankan mesin scrap. Lalu, mesin scrap akan secara otomatis mengurangi dimensi benda. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan agar hasil dapat lebih maksimal. Yang ketiga yaitu mesin drilling. Prinsip kerja mesin drilling atau mesin bor. Mesin bor adalah suatu mesin penggerak yang berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabu pemutar, di mana poros ini berputar di dalam rumah pipa yang diletakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergigi, di mana roda gigi ini akan berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Adapun proses pengerjaan Pak Ragum dengan menggunakan mesin drilling, yaitu buatlah titik pada Pak Ragum yang akan dilubangi. Lalu letakkan Pak Ragum pada mesin drilling. Setelah itu sesuaikan tegangan listriknya. Lalu pilih dan pasang mata bor yang sesuai. Setelah itu atur putaran mesin dan setelah itu kita dapat menghidupkan mesin drilling, dan kita harus memastikan posisi mesin tegak lurus dengan bidang yang akan dilubangi. Setelah itu catat waktu perlubangannya pada saat dilakukannya pelubangan. Setelah itu kita dapat menuangkan air coolant untuk menyesuaikan suhu dari mesin drilling dan digunakan untuk memperhalus putaran mata bor. Setelah itu, putar tuas dengan arah yang berlawanan arah. Setelah kita memutar tuas yang berlawanan arah, lalu kita matikan mesin drilling apabila sudah selesai digunakan. Setelah itu, periksa kembali hasilnya agar lebih maksimal. Adapun prinsip dari kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tangan manusia. Kerja bangku ini dikerjakan dengan menggunakan perkakas tangan. Perkakas tangan ini digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang disesuaikan dengan peralatan. Adapun salah satu peralatan kerja bangku, yaitu yang pertama kikir. Kikir berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. Adapun proses pengerjaan Pak Ragum dengan menggunakan kerja bangku dengan menggunakan kikir. Ambil kikir dan Pak Ragum, lalu gesekkan kikir tersebut ke permukaan ragum. Lalu setelah itu periksa kembali hasilnya agar terlihat lebih maksimal. Yang kedua ada gerenda. Gerenda ini berfungsi untuk mengasah atau memotong benda kerja, di mana gerenda ini termasuk ke dalam pengerjaan Pak Ragum. Nah, di mana proses pengerjaannya yaitu kita dapat menyalakan mesin gerenda, lalu posisikan atau tempatkan Pak Ragum dengan mesin gerenda. Lalu haluskan permukaan Pak Ragum tersebut. Apabila terjadi kesalahpahaman atau terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf.